Pertanyaannya sekarang, seberapa berbahaya radioaktif di kawasan Cikande Serang ini? Kami akan bahas bersama dengan para narasumber. Di studio Kompas TV saat ini sudah bergabung Ketua Komisi 7 DPR RI, Soleh Daulay. Bang Soleh, apa kabar Bang? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih sudah datang ke studio Kompas TV kali ini. Sementara lewat sambungan dalam jaringan sudah bergabung bersama kami Jarod Sulistyo, selaku peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional. Pak Jarod, dengan Tifal di sini apa kabar Pak? Kabar baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami kali ini. Mengingat BRIN ini masuk dalam bagian dari Satgas, Pak. Terakhir kan ada 9 orang yang dikonfirmasi terpapar zat radioaktif CS137 ini. Kalau dari penelusuran sampai dengan sekarang, apakah jumlahnya bertambah dan apakah ada temuan baru lagi, Pak? Ya, sampai saat ini belum berubah berita itu, jadi masih apa yang disampaikan Mas tadi sama. Jadi tidak ada perubahan, tapi kami masih menginvestigasi, proses masih berlangsung. Jadi kira-kira itu jawabannya sampai saat ini. Oke, yang juga menarik dicermati adalah soal sumbernya, Pak. Sejauh mana dari BRIN menelusuri sumber ini, apakah ada tantangan tersendiri untuk mendapatkan dari mana nih asal radioaktif ini? Ya, negara kita itu kan luas sekali ya. Kalau analisis kami ada 2 skenario, bahwa itu berasal dari luar negeri. Scrap metal itu kan sering kita import dari beberapa negara tetangga yang mungkin terkontaminasi, satu. Kedua, mungkin juga berasal dari dalam negeri. Karena cesium-137 itu juga dipakai di beberapa pabrik di Indonesia untuk mengukur ketebalan materi tertentu, entah kertas atau densitas tembakau atau bahan yang lain. Nah, kemungkinan itu berasal dari tempat-tempat seperti itu juga ada. Nah, tantangannya kalau dari luar negeri, kita memang belum punya infrastruktur kuat untuk pengawasan seperti tadi kan kit monitor atau detektor yang bisa mampu mendeteksi kalau barang lewat pelabuhan. Atau di dalam juga kita mungkin database harus diperbaiki. Karena ada banyak ribuan cesium-137 yang dipakai di Indonesia. Itu kira-kira sumbernya. Sehingga nanti saya kira pihak polisi maupun dibantu Bapeten dan BRIN sedang menelusur kira-kira ini detailnya dari mana. Itu kira-kira. Oke, dan ini setidaknya mengamini pernyataan dari Menteri Lingkungan Hidup yang sempat bilang juga bahwa ini diduga kuat masih ada di luar Indonesia, mengingat tidak ada reaktor nuklir yang ada di tempat itu. Sehingga langkah penelusurannya sekarang nih, karena pasti tantangannya cukup besar juga nih rasakan Satgas terutama BRIN, langkah berikutnya bakal kemana lagi nih proses penelusurannya Pak? Ya, yang jelas begini, kita melihat memang cesium-137 itu dibuat di reaktor nuklir, di biasanya PLTN gitu kan. Nah, itu memang berasal dari luar. Tapi jangan lupa bahwasanya penggunaan cesium-137 juga banyak di Indonesia, di pabrik-pabrik. Nah, penelusurannya memang ada beberapa pihak. Ini misalnya material terkontaminasi si besi atau spare part tertentu, itu dulunya dari mana? Apakah itu terkait dengan mungkin pabrik lain di Indonesia atau berasal dari impor? Itu 2 hal yang perlu kita perhatikan. Jadi jangan kita hanya mengatakan itu hanya dari luar saja, tetapi bisa juga dari dalam negeri. Nah, itu penelusuran ini memang membutuhkan suatu data kuat dari Bapeten, karena Bapeten mempunyai data pengguna cesium-137 di Indonesia itu siapa saja, industri apa saja. Adakah kehilangan sumber cesium-137 di industri-industri tersebut? Mungkin dalam negeri seperti itu. Kedua, kita bisa bekerjasama dengan pihak luar negeri. Apakah ini ada indikasi semacam scrap metal yang diimpor ke Indonesia atau diekspor ke Indonesia sehingga punya potensi juga menyebabkan kontaminasi yang terjadi di Cikande saat ini. Oke, dan dari DPR sendiri sudah sejauh mana mengetahui kasus ini Pak? Karena disebutkan juga oleh Pak Zulhas, Menko Pangan, bahwa perusahaan yang ada deteksi kontaminasi paparan radioaktif ini sebelumnya sudah pernah tutup tapi kemudian beroperasi kembali. Sejauh mana mengetahui itu? Jadi pertama sebetulnya kan ini informasi kita peroleh masih tidak resmi karena kita dapatnya dari pemberitaan-pemberitaan yang muncul. Dan kemudian yang kedua, kita juga belum sampai mendeteksi kira-kira apakah Cikande ini sudah sangat berbahaya atau tingkat keberbahayaannya seperti apa, karena tadi masih dilakukan investigasi oleh BRIN dan teman-teman Satgas. Dan yang ketiga tentu kami di Komisi 7 khusus yang menangani bidang perindustrian ini juga sedang fokus sebetulnya sekarang ingin tadi membuat satu payung hukum baru namanya Undang-Undang Kawasan Industri. Ini kan ada kaitannya dengan kawasan modern yang
Cikande ini. Nah, jadi kita sedang fokus di situ, tetapi kita berharap bahwa apapun yang dilakukan oleh pemerintah saat ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah bagaimana keamanan masyarakat. Jadi kalaupun misalnya tadi tidak diketahui seberapa berat misalnya dampak yang ditimbulkan bagi kesehatan manusia, tetapi tetap saja hal ini pasti harus diwaspadai. Karena ini kan sesuatu yang tidak baik. Itu satu. Kemudian yang kedua, tentu kita juga berharap bahwa ini akan segera ditemukan sebetulnya persoalannya di mana, mengapa bisa masuk ke tempat tadi itu seperti yang sedang dilakukan investigasi. Dan yang ketiga, kita berharap aktivitas masyarakat dalam bidang industri di tempat itu tidak terganggu. Sebab kalau misalnya nanti ditutup beberapa perusahaan katakan seperti itu, kan sekarang kan ada 10 titik katanya tadi. Nah kalau misalnya 10 titik itu tidak beroperasi, apakah dampaknya bisa meluas pada katakanlah sisi pendapatan ekonomi masyarakat atau tidak? Dan itu harus diantisipasi oleh pemerintah. Tapi kalau melihat dengan catatan yang ada sekarang atau temuan sejauh ini, Anda menangkap bahwa ini memang ada dugaan kelalaian atau ada hal lain? Ada beberapa aspek menurut saya. Pertama memang kita dari sisi teknologi untuk urusan begini ini masih katakan tidak begitu siap. Terutama tadi yang mengetahui pertama sekali adanya radiasi seperti ini itu justru bukan di negara kita, bahkan dari negara lain. Nunggu ada laporan dulu baru kemudian. Dari negara lain lapor ke kita baru kita ketahui oh ternyata ada gitu. Awalnya kan pertama kita shock ya nggak mungkin lah masa gitu kan. Tetapi setelah dikembalikan kemudian diteliti ternyata ada. Berarti artinya di Indonesia sendiri hal ini tidak menjadi perhatian utama. Kayak ini padahal kan masalah konsumsi makanan katakan seperti itu. Jadi berarti ini kan masih katakan kita masih berada jauh di bawah lah dari aspek itu. Kemudian yang kedua, kita juga sebetulnya kan dari sisi teknologi khususnya yang berkenaan dengan teknologi tinggi seperti ini itu kan masih tertinggal dengan negara-negara lain. Nah mestinya kan memang itu jadi PR besar dari bangsa ini sehingga kita tidak lagi katakan tadi itu berpatok pada keterangan dari negara lain, tetapi mesti harus dari keterangan dari negara kita sendiri. Ini kan sama dengan kayak model Badan POM ya. Badan POM itu kan pengawas obat makanan dan barang-barang yang beredar yang dikonsumsi oleh masyarakat. Kan sekarang kita sudah bisa melakukan itu dengan cara kita sendiri, dengan lembaga kita sendiri. Dan kita juga bisa katakan quote and quote itu berdebat dengan negara lain dengan pakai data masing-masing. Nah kalau sekarang kan kita tetap masih pakai data orang, data utamanya. Sementara data dari kita sendiri kan belum bisa kita ketengahkan gitu untuk dijadikan sebagai acuan. Karena guide-nya juga belum ada. Karena kita sendiri kan dalam konteks ini masih terpencar-pencar. Katakan misalnya seperti BRIN. BRIN ini kan sebuah lembaga penelitian resmi punya negara. Tapi BRIN ini kan secara khusus kan tidak hanya menangani masalah ini. Dia menangani seluruh ilmu pengetahuan. Jadi karena itu katakanlah ini belum sebagai suatu lembaga spesifik yang menangani masalah ini. Kemudian yang kedua ada Bappetan misalnya seperti itu. Kemudian ada Kementerian Lingkungan Hidup. Dan kemudian nanti mungkin perguruan tinggi akan dilibatkan. Berarti kan lembaga-lembaga ini belum khusus spesial atau spesifik menangani masalah yang seperti ini. Nah karena itulah maka tentu pekerjaan kita ini di Indonesia ini masih besar. Jadi karena itu tentu pemerintah kita dorong supaya ini bisa diselesaikan. Kemudian yang ketiga lagi tadi, yang keempat Yang keempat yang harus dikerjakan oleh pemerintah adalah memang mengejar siapa sebetulnya yang bertanggung jawab sehingga terjadi kontaminasi ini. Gampang nggak sih nelusurinnya? Menurut saya sih ini kan teknologi. Mestinya dengan teknologi yang canggih, yang ada misalnya seperti itu mestinya lebih mudah. Tetapi kalau misalnya teknologinya saya tidak tahu ya setinggi apa teknologi yang kita miliki saat ini. Kalau teknologinya nggak cukup, tidak memadai untuk itu, maka itu akan sulit juga. Nah karena itulah makanya harus dilakukan kerjasama penelusuran yang sungguh-sungguh. Maka karena itu aparat penegak hukum ini harus terlibat aktif untuk menelusuri ini. Karena ini kan bagaimanapun juga tetap katakanlah mengganggu stamina dan juga konsentrasi kita dalam mengembangkan terutama perindustrian dalam negeri. Saya juga merujuk dari pernyataan Menko Pangan Pak Zulkifli Hasan juga nih Pak Jarod. Karena disebutkan bahwa udang beku yang kemarin ditolak Amerika Serikat karena terkontaminasi CS137 ini disebutkan masih aman untuk dikonsumsi. Nah, apakah standarnya bagaimana sebetulnya dan apa jaminan bahwa udang ekspor itu yang sudah masuk ke Amerika Serikat itu betul-betul layak konsumsi? Tapi jawabnya nanti, kita jeda sebentar. Kami segera kembali. Pak Jarod melanjutkan pertanyaan saya di segmen sebelumnya. Ini mengutip lagi pernyataan dari Menko Pangan Pak Zulkifli Hasan yang bilang udang beku yang ditolak Amerika Serikat karena ada kandungan cesium itu disebut masih aman dikonsumsi dan disebut berada di level ambang batas yang sudah ditetapkan pemerintah 500. Betulkah seaman itu?
Ya, kita harus melihat konteksnya ya. Artinya begini, batas cemaran untuk cesium 137 itu memang 500 becquerel per kilogram di Indonesia. Hmm. Nah, si udang beku ini itu waktu ditemukan di Amerika cemarannya adalah 68. Jadi jauh memang 500 dan 68. Menariknya sebenarnya Amerika sendiri batas cemarannya lebih tinggi 1200. Hmm. Tapi kenapa ditolak di Amerika? Karena Amerika curiga kok ada cesium meskipun sekecil apapun ada di suatu makanan impor. Oke. Tapi kembali kepada poin tadi, memang masih di bawah batas yang sudah ditetapkan pemerintah 500 becquerel per kilogram. Karena udangnya itu 68 becquerel per kilogram. Jadi kalau Jauh masih di bawah itu masih dianggap aman, harusnya warga tidak perlu khawatir atau justru ada bahaya lain yang perlu Tidak dicermati perlu. juga di sini? Ya, tidak perlu khawatir warga, memang benar apa yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi, bahwa itu tidak perlu khawatir. Yang perlu kita khawatirkan adalah kenapa di kawasan itu ada cesium 137 yang mestinya tidak ada di situ. Itu. Nah, itu kekhawatiran kami di kelompok periset adalah cesium 137 kan berasal dari reaktor nuklir dari PLTN atau kemudian dipakai di dunia industri di Indonesia juga. Kami khawatirnya adalah ya bukan di udangnya, tapi yang jelas udang itu oke. Dan bisa jadi tercemar juga untuk komoditas-komoditas yang lain. Nah, ini menjadi catatan kami ketika kita melakukan investigasi adalah itu kan kawasan industri. Ya. Bisa jadi mencemari pabrik yang lain juga yang perlu kita cari kenapa ada di situ. Ya, ini kan di situ mungkin ada pabrik sepatu atau pabrik apa, yang lain-lain itu yang perlu kita cermati benar. Karena Tapi memang ditemukan beberapa titik yang cukup kawasannya cukup luas juga kan. Itu yang harus kita analisis lebih dalam lagi yang saat ini BRIN terlibat di dalamnya. Tapi sejauh ini ada temuan baru nggak Pak? Maksudnya ada paparan di luar area pabrik yang sedang ditelusuri itu? Ya, memang ditemukan ada istilahnya digunakan semacam apa gitu ya. Apa itu di suatu lokasi bukan pabrik, tapi di situ tempat pengumpulan misalnya besi-besi gitu kan. Di situ ditemukan suatu paparan radiasi. Jadi kami sempat berpikir ini jangan-jangan di situ ada mungkin barang-barang bekas dari tempat lain yang sudah terkontaminasi, dikumpulkan di situ, kemudian dipakai untuk kegiatan. Ini yang masih kami telusuri. Oke, kalau begitu saya coba melihat bagaimana kemudian tindak lanjut dari sini semua Pak. Kalau melihat perusahaannya punya catatan Pak Soleh, kemudian ada paparan semacam ini, saran Anda apakah sambil ini ditelusuri juga oleh tim Satgas, apakah perlu ditutup sementara atau perlu ditutup permanen karena ada kelalaian, ada dugaan kelalaian di situ atau gimana baiknya? Jadi begini, ini kan penelitian sedang dilakukan, investigasi sedang berjalan. Jadi tentu yang nanti memutuskan apakah perlu berhenti total atau berhenti setengah sementara atau berhenti beberapa bulan itu adalah hasil investigasi. Jadi karena itu saya tentu tidak punya kewenangan juga untuk melakukan katakanlah merekomendasikan apapun. Ya, tetapi catatan kami di DPR itu adalah yang paling utama adalah keselamatan warga. Jadi jangan sampai misalnya gara-gara ada kontaminasi begini kita lalai juga untuk mengamankan masyarakat kita. Jadi karena itu tentu ini kita akan dorong terus nih bagaimana agar upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan juga tadi para peneliti itu segera ada hasilnya. Dengan begitu kan kita bisa mengambil tindakan yang lebih tepat dan cepat. Nah tapi kan sementara ini kan pemerintah udah ngambil keputusan yang tepat menurut saya, yaitu dengan mengatakan bahwa ini adalah daerah yang katakanlah tercemar. Jadi tercemar khusus katakan seperti itu. Jadi artinya perhatian pemerintah terkait dengan pengamanan daerah dan lokasi tersebut sudah ada. Nah kalau misalnya itu sudah ada tentu ini pasti warga di sekitar pun dengan mengetahui bahwa ada cemaran seperti itu pasti akan lebih berhati-hati. Jadi ini saya kira jadi catatan yang saya kira langkah yang paling baik yang sudah dilakukan pemerintah. Tetapi meskipun demikian sekali lagi tentu kita harus mengingatkan bagi semua pihak yang ada, terutama para pengusaha yang ada di sekitar situ tadi. Karena kan belum ada kepastian juga apakah di sebelahnya kena atau tidak dan seterusnya. Tapi dengan adanya berita seperti ini, kita berharap mereka makin berhati-hati dan bisa segera
katakanlah menemukan jalan terbaik supaya perusahaannya jalan, kehidupan ekonomi berjalan dengan baik tanpa misalnya mengurangi apapun yang selama ini terjadi di sana. Tapi ada aturan yang dilanggar nggak sih sebetulnya di sini? Nah, saya tidak tahu lagi tadi kan ini kan masih dilakukan investigasi lagi oleh pihak keamanan, katakanlah aparat penegak hukum. Nah, sekarang apa yang dilarang, apakah ada sesuatu yang dilarang dikerjakan atau tidak, itu kan kita belum tahu. Dan mudah-mudahan begini, saya berharap ini nanti hasil yang disampaikan nanti atau yang ditemukan itu dibuka ke publik. Sehingga dengan demikian ini menjadi pembelajaran penting bagi kita semua. Jangan sampai ini misalnya terulang-ulang. Dan perlu juga saya sampaikan kepada kita semua bahwa di Indonesia ini kawasan industri yang seperti ini yang tercatat resmi itu ada sekitar kurang lebih 170 yang resmi. Jadi ini kan salah satu diantaranya, katakan seperti itu. Nah, kalau misalnya kawasan-kawasan industri seperti ini misalnya tidak kita proteksi dengan benar, nah kekhawatirannya ini akan sangat mengganggu perekonomian kita. Karena di kawasan-kawasan seperti inilah sebetulnya pengembangan industri dan teknologi modern bahkan juga kebutuhan masyarakat dipenuhi. Oke. Nah, karena itulah maka ini menjadi sesuatu yang sangat betul-betul menjadi pusat perhatian kita semua dan terutama di DPR. Dan satu lagi, tentu ini akan menjadi PR bagi pemerintah dan katakan DPR untuk membuat regulasi yang sesuai. Baik. Sehingga dengan demikian kalau misalnya ada kasus seperti ini, ya rujukannya sudah jelas. Jadi tata laksana pengelolaan dan manajemen untuk mengatasinya juga sudah ada. Gitu. Pak Jarod, untuk kondisi 9 orang yang terpapar ini keadaannya bagaimana sekarang Pak? Ada kemungkinan untuk gejalanya bisa hilang atau malah akan berkembang lagi atau gimana? Saya kira apa namanya, kalau Mas ini bisa ingat ada kasus Batan Indah dulu tahun 2020 ada yang terpapar juga, itu bisa kita tangani dengan baik ya. Jadi tapi saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dawai. Yang pertama adalah keselamatan masyarakat pekerja dan keamanannya. Kedua adalah roda ekonomi berjalan. Makanya kami usulkan kumpulkan saja itu yang terkontaminasi dalam suatu transit shelter gitu ya, sehingga mudah diawasi, dianalisis lebih lanjut, sehingga tidak mengganggu siapapun, itu tidak berisiko terhadap masyarakat maupun pekerja, dan juga operasi kegiatan di industri itu bisa berjalan. Nah, sambil jalan gitu kita lakukan penelusuran plus dicarikan lokasi untuk permanen disposalnya atau landfillnya. Dari cara itu dengan cepat kita bisa di satu sisi resiko bahaya ke masyarakat tertangani, di sisi lain roda ekonomi industri itu berjalan. Itu kira-kira yang kami usulkan. Tapi kalau ngelihat kondisinya seperti ini, ditambah Anda bilang ada tempat permanen yang coba direkomendasikan, tempat yang ada sekarang dari penelusuran teman-teman ini bahasanya udah nggak bisa dipakai lagi sebetulnya? Oh, ya itu tergantung situasinya di lapangan sih. Artinya begini, kawasan itu kan lumayan luas kan. Ada beberapa transit shelter. Saya sebut transit shelter itu tempat lokasi bersama di mana di situ dijadikan satu sehingga Badan Pengawas Tenaga Nuklir bisa mengawasi terus-menerus sampai kita bisa mencari lokasi untuk tempat landfill yang permanen. Karena bagaimanapun usia dari cesium 137, saya gunakan usia meskipun dari sisi saintifik salah, waktu paruhnya itu 30 tahun. Jadi dia akan pelan-pelan. Jadi harus dicarikan lokasi itu. Oke. Dan itu tentu untuk kita awasi bersama supaya tidak kemana-mana. Oke, paparan ini yang perlu diwaspadai dan tadi juga disebutkan oleh Bang Saleh, karena lagi-lagi kalau ini udah kenanya ke industri, masalah ekonomi juga akan sedikit banyak bakal berpengaruh di sini. Bang Saleh, terima kasih sudah mau bergabung bersama kami. Pak Jarod, terima kasih juga sudah bergabung dalam diskusi kami kali ini. Sehat selalu semuanya. Selamat malam.